Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Dan sebagaimana yang sudah kita hidupi, mari awali setiap pekerjaan kita sepanjang satu hari di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita satu hari ini di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat hening. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, hari ini Kamis 27 Oktober 2022, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Mari Bapak Ibu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Parjamita Bidu 12 ayat 10. Pangaripunan ni sudi poda naung itabigi odo. Habiari dia bata. Jala radoti akatonana. Ai ido inana si ingoton ni ganduk jolma. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu kita masih ingat kisah seorang tokoh di Perjanjian Lama, yaitu tokoh Daniel. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh, yang selalu memelihara hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Allah memberkati dia. Dia punya keahlian dan secara khusus dalam mengelola pemerintahan. Itu sebabnya dalam pekerjaannya sebagai pegawai istana, dia menjadi orang yang cukup terandalkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia sebagai saingan. Itu sebabnya mereka selalu memikirkan berbagai cara untuk menjatuhkan dia, untuk menghancurkan kariernya, karena dia dianggap sebagai batu sandungan. Segala cara mereka lakukan. Mereka selalu mengintip kesalahan dan kekurangannya, tetapi mereka tidak kunjung menemukannya. Hingga mereka tersadar hanya satu kelemahan Daniel, dan ini boleh dimanfaatkan.
kelemahannya ialah dia akan selalu setia kepada Tuhan. Dan dia tidak akan mau mengorbankan imannya meskipun dengan bayaran sebesar apapun yang dijanjikan kepada dia, termasuk loyalitas kepada pemerintah. Itu sebabnya Bapak Ibu, para musuhnya segera menghadap kepada raja, lalu mereka mengusulkan supaya raja mengeluarkan titah agar semua orang yang berada di bawah kuasanya harus menyembah raja. Orang yang tidak mau menyembah raja harus dihukum berat, dihukum mati dengan cara dimasukkan ke gua singa. Raja pun setuju Bapak Ibu. Hingga titah segera dikeluarkan. Apa yang terjadi? Benar. Mereka mengeksploitasi kesetiaan Daniel kepada Tuhan. Ketika raja mengeluarkan titah, semua harus menyembah dia. Tentu Daniel tidak mau menyembahnya. Karena apa? Karena dia hanya menyembah Tuhan Allah. Baginya, hidup dalam takut akan Tuhan adalah satu hal yang mutlak dan tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Dia pun ditangkap, dimasukkan ke gua singa, dan dalam ceritanya Bapak Ibu, ketika dia berada di sana, Tuhan Allah memeliharanya. Dia keluar dari sana dengan selamat. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana, betapa pentingnya berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan tekun untuk memiliki hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, penegasan seperti itu juga yang kita lihat dalam kitab Pengkhotbah ini. Justru sebenarnya tujuan penulisan kitab Pengkhotbah ialah hendak mengingatkan setiap orang bahwa hidup ini akan bermakna ketika kita melakoninya di dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah ini mulai dari pasal yang pertama terus hingga ke pasal yang terakhir, sepintas kita akan melihat ada kesan, ada nada pesimis. Segala sesuatu bagaikan akan sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Kekayaan, harta, jabatan, nama besar, semuanya akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini sia-sia. Kalau begitu, apa artinya hidup ini? Kalau semuanya sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, orang yang sepintas membaca kitab ini akan mudah sekali jatuh ke dalam pesimisme seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, membaca kitab Pengkhotbah harus sampai ke pasal terakhir, ke pasal 12, dan nas ini merupakan kesimpulannya.
Si penulis kitab Pengkhotbah sebenarnya mau mengatakan bahwa segala sesuatu akan sia-sia kalau tidak dalam takut akan Tuhan. Kitab ini mau menegaskan betapa pentingnya memelihara hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau hidupmu mau bermakna, kalau kamu mau hidupmu tidak sia-sia, maka marilah menjalaninya, melakoninya di dalam takut akan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam nas kita dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Itu artinya apapun yang kita dengar, kesimpulan dari semuanya ialah hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam nas kita juga ditegaskan bahwa takut akan Tuhan akan kelihatan, akan nampak dalam ketekunan berpegang pada perintah Tuhan. Dan karena menjalankan perintah ini merupakan satu hal yang sangat penting, maka mari jadikan ini menjadi sebuah kewajiban. Itu artinya Bapak Ibu, tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak berpegang pada perintah Tuhan. Karena dengan cara seperti itulah kita boleh memiliki hidup dalam takut akan Tuhan. Sejarah membuktikan Bapak Ibu, seruan-seruan untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan menjadi bahan perhatian dari sebagian besar umat Israel. Itu sebabnya dalam perjalanan sejarah ada kelompok umat Israel, yaitu kelompok yang dengan sungguh-sungguh membangun kejernihan berpikir, membangun kebeningan hati untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Kelompok orang yang takut akan Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata terus dibawa ke perjanjian baru. Dan di perjanjian baru mereka ini berkumpul di kota Antiokhia. Itu sebabnya Bapak Ibu, nama Kristen pertama sekali diperdengarkan di kota Antiokhia. Itu artinya komunitas Kristen sebenarnya benihnya, akarnya ada di dalam kelompok orang-orang yang takut akan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, nas ini juga sekaligus menjadi pembelajaran untuk kita. Di sepanjang kehidupan kita, selagi Tuhan memberikan waktu, selagi Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, mari Bapak Ibu, mari berjuang, mari bekerja untuk meraih, untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan. Tetapi harap jangan lupa Bapak Ibu, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang ada di dalam diri kita, yang dimiliki oleh setiap keluarga, kalau tidak dalam takut akan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu, meraih sesuatu, berjuang untuk memperolehnya sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang dibenarkan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, mari berjuang.
Mari bekerja di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, nas ini juga mengingatkan kita, kalau kita benar orang yang takut akan Tuhan, maka semua pekerjaan kita akan kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang diwujudkan di dalam perintah-perintahnya. Saudara-saudaraku, marilah jadikan hidup dalam takut akan Tuhan. Mari jadikan berpegang pada perintah Tuhan menjadi satu kewajiban. Mari ingat Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Jangan tuntut apa yang diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyalah dahulu dirimu apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Apa artinya ini Bapak Ibu? Jangan pernah menuntut hak sebelum menunaikan kewajiban. Dahulukan kewajibanmu, baru tuntut apa yang menjadi hakmu. Bapak Ibu, demikian juga kita di dalam kehidupan ini. Mari dahulukan kewajiban kita, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan, yang kita wujudkan di dalam menaati perintah-perintahnya. Dan dengan cara seperti ini, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kehidupan yang semakin berkualitas, hidup yang tidak sia-sia. Bapak Ibu, mari maknai hidup ini secara benar. Dan mari sepakat makna hidup kita tidak lagi diukur dari berapa banyak materi yang kita miliki. Tetapi Bapak Ibu, sejauh mana kita sadar, kita mau mendahulukan kewajiban kita. Orang yang berkualitas adalah orang yang mendahulukan kewajibannya, yaitu takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu pastikan kita melakoni setiap aktivitas kita, pekerjaan kita satu hari ini di dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Dengan cara seperti itu, maka apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat yang boleh kita nikmati. Keindahan hidup kita Bapak Ibu ialah ketika kita diperkenankan menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Selamat berkarya Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat melakoni setiap aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin.